Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini ya, dengan suasana hati yang berbunga-bunga ya, menantikan bergantinya hari ya, tinggal berapa jam lagi menuju perpulangan ya. Alhamdulillah saya lihat semuanya masih semangat ya, masih semangat masih iya berarti ya semangat ya. Masih semangat masih semangat pulang. Insyaallah ya, besok kalian semua akan berjumpa dengan keluarga di rumahnya masing-masing. Tanpa salawat besar salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah semuanya, insyaallah acara pada malam ini luar biasa ya, yaitu acara haflah tahfidz Pondok Pesantren Al-Ukhwah dengan tema menguatkan hati dengan ilmu, meraih ridho Allah dengan Al-Quran. Dan juga insyaallah nanti ada penghargaan ya, ada penghargaan untuk santri teladan ya, terus santri perajin saum ya, terus santri perajin duha ya, terus yang nilai ujiannya terbesar ya. Nanti ada ya, ada hadiahnya, ada amplopnya insyaallah. Baik, untuk mengapresiasi waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Siddiq. Kepada beliau dipersilakan. Disimak bacaan Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqal mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Khulad. Oleh karena itu dipersilakan dengan segala hormat kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Semuanya tenang.
Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi qaddarana bil jamaah fi hadhihi lailatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curah dari ikhwan Pondok Pesantren, masih Pondok Pesantren ya sekarang namanya, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ya, khususnya santri ikhwan nih yang ada di sini, yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan ya, dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Di malam ini, di detik ini, Ustadz menyampaikan sambutan di dalam haflah tahfidz sekaligus haflah akhir sana di tahun ajaran ini, sekaligus ini mungkin sambutan terakhir di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah bagi Ustadz. Ya, Allahu Akbar. Ya, gimana ya Ustadz,
menyampaikan apa ini terharu ya, haru melihat antum semuanya yang pernah Ustaz marahin, yang pernah Ustaz cepret, yang pernah Ustaz apa ya kalau diburin ke balong belum pernah ya. Ada ya? Ada enggak ada ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Itu semua karena Ustaz ada setitik mungkin ya, tapi menurut Ustaz itu bukan setitik tapi besar sekali rasa cinta kepada antum semuanya ya. Karena di sini nih tujuannya aja sesuai dengan tema haflah tahmid sekarang. Tiada lain dan tiada bukan Ustadz dan asatid semuanya ya, para muslim, para guru tahfidz di sini ingin menguatkan hati antum semuanya dengan iman. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi Ustaz sampaikan salah satu ayat ya di dalam surat At-Taubah ayat berapa lupa, 122, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Intinya Ustaz akan menyampaikan bahwa antum semuanya di sini menjadi santri Al-Ukhuwah ini adalah sedang berada di dalam barisan-barisan jihad fisabilillah. Awalnya jihad itu artinya adalah al-qital, berperang. Tapi ternyata dipatahkan oleh ayat ini. Jadi tidak hanya berperang, berjihad ternyata ya. Salah satu jihad ya yang Allah berikan kepada kita di masa-masa damai seperti ini bukan harus berperang. Salah satunya adalah mencari ilmu. Nah, apakah orang yang berjihad itu bersantai-santai atau berlalai-lalai? Tidak. Apakah orang yang berjihad itu namanya berperang? Tidak. Ada yang berperang di sini? Banyak. Santri Al-Ukhuwah yang berperang. Ya, tekau kena teguran musyrik, undung, bilang ke orang tuanya, ya, disiksa sama musyrik misal. Gitu. Tapi alhamdulillah di Al-Ukhuwah enggak ya seperti itu. Cuma ketika ada bersinggungan, bergesekan dengan temannya, bilang dibully, akhirnya orang tuanya mau melaporkan ke polisi. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya? Awas ya. Kita ini sedang berjihad, ya. Kalau cuma bercanda sama teman gitu ya, jangan dianggap itu bullying gitu ya. Kecuali kalau temannya itu memang sudah seperti yang kemarin, yang kejadian kemarin, udah saling pukul memukul. Nah, itu benar itu ya. Antum yang terlibat harus kena sanksi. Di sini jihad bukan saling pukul memukul. Paham tuh? Nah, ya. Tadi banyak nanti yang menilai sadayana. Ada, ternyata antum juga salah gitu ya. Karena antum juga pelaku. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Nah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sejatinya ia sedang jihad di jalan Allah sampai ia pulang. Nah, artinya pulang ini bukan pulang liburan seperti sekarang, tapi pulang tidak kembali lagi ke medan jihad, artinya ke tempat mencari ilmu. Pulung di Al-Ukhuwah tebetah, pengen mengundurkan diri, pengen pindah ke sekolah yang
bebas. Nah itu ya yang dinamakan pulang ini di sini, pindah ke betah di pesantren. Apakah orang yang berjihad seperti itu? Tidak, ya. Tentu tidak. Orang yang berjihad itu orang yang kuat fisik, kuat mental, kuat iman. Karena tujuannya adalah yang itu tuh, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Nah, oleh karena ini hanya sambutan dan Ustaz sambil pamitan juga, ini malam terakhir bagi Ustaz dan besok hari terakhir ya, dan mungkin hari besok juga hari terakhir belum tentu kita bisa bertemu ya. Nah, walaupun Ustaz masih ada di lingkungan al-ukhuwah gitu ya, tapi sudah barang tentu ya, kalau ada perpisahan gitu ya, ada perpisahan seperti ini gitu ya, khawatir nanti kita walaupun di dalam satu lingkup al-ukhuwah ini jarang bertemu kembali. Seyogianya Ustaz sebagai pimpinan pesantren yang kemarin gitu ya, memohon maaf khususnya kepada antum sebagai santri al-ukhuwah di sini, dan kepada kedua orang tua antum juga di rumah ya. Mudah-mudahan ini sedang live ya, ada yang nonton dari para orang tua ya. Kepada para orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama kepemimpinan saya ya, kepemimpinan Ustaz di pondok pesantren kurang maksimal, kurang membawa gairah antum untuk berjihad fisabilillah gitu ya. Kemudian ada kesalahan, kehilapan dari Ustaz juga, baik dari ucapan ataupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Mau memaafkan? Termasuk Ustaz akan mewakili Ustaz-Ustaz yang akan present juga dari pondok pesantren al-ukhuwah satu ya, ada bukan salah satu, ada satu yaitu Ustaz Hamdani Rohimat ya. Insya Allah juga untuk Ustaz Hamdani Rohimat ini malam terakhir dan besok malam hari terakhir gitu ya. Mohon kesalahan-kesalahan kehilapan Ustaz Hamdani untuk dimaafkan. Mau memaafkan? Yang kedua ya, kalau Ustaz kan tidak bisa hanya pindah tempat aja itu di sini ya. Tapi kalau yang kedua yaitu Ustaz Wawan Nugraha ya, Ustaz Wawan Nugraha, dan insya Allah malam ini juga malam terakhir bagi Ustaz Wawan dan besok hari terakhir bagi Ustaz Wawan. Mohon jika ada kesalahan-kesalahan, kehilapan, kekurangan dari Ustaz Wawan ya dalam mendidik antum, mohon untuk dimaafkan. Mau dimaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sedikit hutang dihalalkan. Insya Allah tidak punya hutang ya. Ada 5 nasihat dari Ustaz sebelum Ustaz pamit dari pondok pesantren al-ukhuwah dan sebelum antum pulang ke rumah. Yang pertama, ini nasihat kepada santri ya. Kalau nasihat kepada santri seperti ini. Yang pertama, bertawakallah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta ya. Dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah ya. Jauhi segala larangan-larangan Allah, kemudian taati semua perintah-perintah Allah ya. Yang pertama. Yang kedua, gunakan waktu sebaik-baiknya ketika antum ada di rumah. Apa yang kedua? Gunakan waktu sebaik-baiknya. Artinya kebiasaan atau habit yang ada di al-ukhuwah di sini kalian laksanakan di rumah. Bangun jam berapa? Benar, 3:30. Atau sudah ada subuh baru bangun? Nah, atau memang setelah adzan subuh, setelah orang bubar sholat subuh baru bangun? Nah, siapa yang seperti itu? Bertaubatlah, baca istighfar. Kebiasaan di kita bangun jam berapa? Jam 3 atau setengah 4
rapat di rumah juga seperti itu. Laksanakan sholat tahajud walaupun tidak berjamaah. Kalau di sini sholat tahajud berjamaah, ya di rumah misalkan munfarid atau berjamaah dengan orang tua gitu ya. Bangunin orang tua yang memang misalkan orang tuanya juga susah bangun gitu ya. Orang tuanya bangunin sama antum. Kemudian sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, sholat rawatib. Kalau di sini sholat rawatib selalu diharuskan, di rumah jangan harus diharuskan. Jadi dengan sendirinya antum sadar, ya sholat sunnah, saum sunnah. Kemudian yang ketiga tadi ada 5 ya. Yang ke satu apa tadi? Tawakal kepada Allah. Yang kedua, gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga, jadikanlah liburan di rumah ini untuk merealisasikan antum semuanya untuk berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain. Ya. Artinya al-birru itu adalah ahsanul khuluq. Apa? Ahsanul khuluq. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya akhlak kepada orang tua. Ya. Birrul walidain itu dengan akhlak yang mulia kepada orang tua. Jangan ada santri al-buah membantah orang tua. Yang keempat, hiasilah diri kalian dengan akhlakul karimah, dengan menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat. Tunjukkan bahwa kalian itu adalah santri al-Uhuwah yang digembleng di pesantren al-Uhuwah dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Paham itu? Sehingga orang lain menilai, bisa membedakan mana santri al-Uhuwah, mana yang bukan santri. Ya, karena Ustaz pernah kompisit ke daerah Pamanukan tuh, daerah Pamanukan. Ketemu sama orang sana, tetangganya ini bukan orang tuanya bilang, ini teh dari Al-Buah, ini teh gurunya si Anu, malah disebut kan namanya, ini teh gurunya si Anu, mohon Abi, Umi gitu ya. Astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin. Si itu teh jadi dia teh soleh pisan di masjid imaman raoseun pisan cenah sawan-sawan kana teh. Luar biasa pokoknya. Ayat deui cenah anu ieu mah alhamdulillah di dieu teh cenah tiap nanti waktu sholat teh waktu adzan teh jadi muadzin wae minimal jadi muadzin gitu ya minimal. Tapi selain itu tunjukkan akhlak yang mulia dengan sopan santun, tutur kata yang baik, perbuatan yang baik. Hiasilah diri kita ya dengan akhlakul karimah. Yang kelima terakhir. Ini yang paling krusial terjadi di antum semuanya. Jauhilah fitnah media sosial. Jauhilah fitnah media sosial. Ya, karena dari media sosial ini, karena dari sekarang itu di zaman teknologi itu antara surga dan neraka itu bisa hanya dibatasi oleh benang sebatas oleh benang saja gitu ya. Sebesar benang saja. Ketika kita melirik ke kiri itu sudah ahli neraka semuanya. Gitu. Di dalam medsos, benar nggak? Kita mencari bahan-bahan untuk untuk belajar, gitu ya, bahan-bahan belajar di dalam internet. Tiba-tiba di bawah ada iklan yang luar biasa itu terjerumusnya ke dalam api neraka. Betul? Nah itu yang namanya medsos atau internet itu seperti itu. Melirik ke kiri sedikit itu sudah api neraka. Melirik ke kanan sedikit itu udah surga semuanya. Ya. Nah, jadi di antara surga dan neraka di dalam teknologi sekarang, teknologi informatika gitu ya, teknologi informasi, media sosial khususnya yang sering antum buka, baik itu media sosial IG, apalagi ya, Facebook yang sekarang berapa? Artinya dia zaman Facebook, namun Islam masih kena Facebook kan, antum masih kena Facebook kan, udah ketinggalan antum Facebook kan.
Biasanya minimal apa? Instagram, IG. Di IG itu banyak ya, banyak surganya, banyak nerakanya. Ya, itu harus jauhi fitnah-fitnah media sosial seperti itu. Ya, TikTok apalagi ya, TikTok apalagi. Nah, tapi tidak semuanya. Ada juga di TikTok itu ceramah-ceramah, ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Ada juga, tidak semuanya. Kalian harus pintar memilih, memilah dan memilih. Ya, itu nasihat Ustaz. Ya, 5 nasihat yang Ustaz sampaikan sebelum kita berpisah untuk di pondok pesantren dan berpisah untuk antum liburan ke rumah. Ya, paham tuh? Bisa dilaksanakan? Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa Kamal yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu doa yang mana pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Farid. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li awladina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li talamidzina wa liman lahu haqqun alaina wa li kaffatil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة فيقال الهادي ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهي سبولها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها بالشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, berkahilah dan rahmatilah, lancarkanlah acara kami malam ini, mudahkanlah dalam segala urusan kami, jadikanlah kami para penghafal Al-Quran yang sungguh-sungguh ingin membuktikan hafalan kami, jadikanlah kami penghafal Quran yang benar-benar bisa menerapkan apa yang kami hafalkan dari kalam-kalam ya Allah. Ya Allah Rahmanir-Rahim, jadikanlah kami para penghafal Quran yang benar-benar tulus untuk mencari keridhaan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar akan memasangkan mahkota kepada orang tua kami di sisi-Mu nanti. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang soleh yang akan menjadi syafaat bagi saudara-saudara kami dan orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Mama Abu Bakar masih semangat? Astagfirullahaladzim. Masih semangat? Kayaknya lagi sedih mau tinggal satu masjidnya nasi.
Coba sabar. Ya. SMA mana suaranya? Kamar Hamzah mana suaranya? Dari besok mau pulang gak? Harus semangat ya. Tinggal sekitar 15 jam lagi. Tidur juga nanti tiba-tiba udah pagi-pagi waktu. Baiklah kita mulai ya acara pentas penampilan pada malam hari ini yang akan diawali dengan penampilan pidato 3 bahasa. Tepuk tangan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muhammadur Rasulullah sayyidil mursalin alladhi ja'ala al-islam fi khairil hadarati hatta yaumiddin. Ayyuhal muslimun al-kiram, linnasi humul fara'id min Allah, la budu alaihim ay ya'maluha, wa min tilkal fara'id hiya ay ya'budullah. First of all, let us thank to Allah subhanahu wa ta'ala which gave us and second, to our greatest Prophet Muhammad who guided to the right way. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العظيم. Tugas kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, dan kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, karena apabila terdapat sedikit saja perbuatan tersebut di dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, apa saja yang meliputi perbuatan syirik kepada Allah? Yang pertama, menyembah kepada selain Allah, yakni menyembah kepada berhala-berhala atau patung-patung. Yang kedua, ketika ada seseorang pergi untuk menemui seorang dukun dan menanyakan perihal tentang kehidupan, itulah sebagian perbuatan syirik kepada Allah, di mana kesyirikan itu timbul karena tidak adanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Therefore, there is no harm if at any time we have done in this life. But because we come to Allah Subhanahu wa ta'ala with a pure heart, intentionally, and to us be grateful for what has been given by God. Why do I say like to be grateful for? Because it is human nature to forget the blessing, and in the end, we want to get for sin. Oleh karena itu, marilah kita memurnikan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekeras mungkin untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hada kullu ma yumkinuna qawluhu wal yamnahtallahu rahmatahu wa hayatahu wa ghufranahu. Unzur maqala wa la ta'zur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang mulia. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nanti kedepannya akan menjadi dai
yang mendunia insya Allah ya. Karena 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nanti bahasa Sunda ya, untuk tahun depan silakan bahasa Sunda. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu penghargaan atau pemberian sertifikat uji mukim. Tepuk tangan yang mulia. Baik, dipersilakan kepada Ananda yang dipanggil namanya untuk maju ke depan. Ananda Ijud Ahmad Yasin. Silakan maju ke depan. Ananda Halim Nurfala. Ananda Patan Abdul. Ulang. Ananda Yahya Salah Sahabat. Selanjutnya Ananda silakan maju ke depan. Selanjutnya Ananda Rifali Fauzan Ihsan. Ananda Hafiz Afif Rahim. Ananda Ahmad Zaki Hilmi. Ananda Bagus Dwi Siswanto. Ananda Fahmi Rizki. Ananda Fauzan Ali Badrani. Ananda Faiz Ahmad Najar. Ananda Gafar Raifullah Akbar. Ananda Fatih Abdullah Ramadan. Ananda Krishna Faris Akmal.
persembahan nasyid dari peserta uji mungkin. Tepuk tangan yang meriah. Dengan tidak memperoleh Ustaz Mustafa dan Ustaz Tarif untuk menyerahkan sertifikat uji mungkin. Sangat seru sekali.
Silakan yang depan. Nah, gitu duduknya. Ayo, Pak. Sempit. Oh, emang sempit. Mungkin 3 banjar dong. Mungkin 3 banjar. Yang depan dari bagus sampai Patih di depan. Duduk. Tahu tanya awal. Bapak
Siap, 1, 2, cheese. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Maka untuk konsumsi bisa dibagikan sekarang. Tertib nanti akan dibagikan oleh asatid. Seluruhnya di duduknya tertib ya, rapi. Yang tidak rapi tidak akan dikasih konsumsi. Ya. Silakan dirapikan duduknya. Karena masih ada 2 acara lagi. Yang pertama itu ada puisi berantai ya. Terus yang terakhir ada penghargaan santri terbaik ya, di Baik, untuk sambil dibagikan ya, kita akan menyaksikan penampilan dari puisi berantai. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi, saya tinggal di Pondok Pesantren dan saya akan membacakan puisi yang berjudul Malam semua, saya juga akan membacakan puisi yang berjudul Anak Kita yang Sedang Jatuh Cinta. Hai guys, kenalin gue si cantik yang datang dari Jerman. Jadi kebetulan gue mau bacain puisi yang judulnya Anak Mama yang So Cantik. Terima kasih mendengarkan satu. Saya menjadi Pondok Pesantren yang baik. Saya bisa jadi terus, saya beriman. Kalian mengenai aku. Insya Allah bagi kalian mendengarkan. Tidak normal, sungguh tidak normal. Tekanan cinta seorang anak IPA yang berusaha mendapatkan arus-arus cinta dari sang pujangga. Kan kucurahkan dalam puisi ilmiahku ini. Semoga perasaanku ini bisa menggugah. Cowok ganteng yang di sana, di sana, banyak pokoknya. Kok pada liatin aku? Ih, naksir ya. Mana ada cowok yang kadang mati sedetik gue. Iya gak? Nama gue Mona. Lengkapnya Mona Lisa Ratu Elizabeth dan Skripsi Metadea. Gue cewek yang baik, alay, kecil dan so seksi. Kalau ada cowok yang lihat gue, pasti bilang Alhamdulillah, alhamdulillah menjadi seorang istri. Maaf, akhirnya Santi menghormati dari Mapes sebelumnya. Kamu bereaksi. Perasaanku ini terus melaju cepat hingga akhirnya mengubah pada kantong hatimu. Terbentuklah medan magnet padamu. Ingin kusentuh permukaan. jerawat. Enggak lah, yuk. Cewek secantik gue berjerawat. Yang mau kesalahan, maskeran, luluran, pedicure, dan seperti tidak lupa pakai besar dan panjang sekali interferensi cahaya matamu yang jatuh ke dalam dadaku. Lalu matamu membuat dadaku mulus kulit gue ini. Tubuhmu ini sudah seksi, wajahmu sudah cantik, pada
aku di mana-mana. Aduh, enaknya jadi cewek. Yang enak dinikmati seperti surga. Katanya ya pas prestasi, gak punya pacar gak rugi, gak punya motor gak gengsi. Denganku, cita-cita seperti model atom Dalton yang partikel-partikel kecilnya sudah tidak dapat terbagi. Kaulah kodomai dari fungsi hatiku. Kaulah hasil dari Deodora, bedak, lipstick, hand body harus yang mahal dan bermerek. Gak pernah gue beli murah, apalagi gawe. Iya, apa kata Pak Kiai, rahasiamu menunjukkan hati. Mencari kalau dalam memori. Jasamu sangat emosi hingga melekat di sanubari. Kamu pun menyebab kegelapan kesehatan dan kebodohan. otakku dan otakmu adalah dua buah organ yang mempunyai koordinasi tunggal. Setiap hari neuron dalam otakku selalu mengingatkan akan dirimu. Lihat detik itu kau memanggilku dengan frekuensi yang menggetarkan. Rohku yang sangat indah membuat sobat-sobat terpana. Gue emang menawat keles. Lihat nih webcam yang gue pakai setinggi. Karena ada masjid, kamu menggunakan ada. Karena panggilan Tuhan, kamu berdua di panggilan. Manusia yang tersebar banyak di seluruh bangsa dan dunia. Memiliki warna yang bermacam-macam, ada yang warna kuning, coklat, hitam, itulah ras-ras manusia yang ekuivalen dengan cintaku padamu. Tak memandang bangsa dan warna, aku hanya memandang Dalam celana pendek. Gue ambil coklat. Aku suka coklat. Tapi aku takut kalau nanti kebanyakan bisa gendut. Terus kasih sila gitu. Nanti cowokku yang ganteng gak mau lagi sama aku. Dan cowokku nanti gak mau lagi membuat aku berbeda. Seluruh jiwaku tak kalah mendengar senandung bacaan Al-Quran. Memohon aku sadar akan kebesaran Tuhan. Karena aku hanyalah seorang manusia biasa yang lemah syahwat. Ibarat aku tanpamu, lebih baik aku terurai oleh komposer. Jika tak ada kamu, kau mengingatkan aku akan sesuatu yang keluar dari Kurang capek-capek ya. Hah? Kurang aja. Beraninya bilang gue capek-capek. Gue itu terong-terongan tahu. Terong-terongan ya. panjang, dua, besar. Aduh. Untuk pertama yang ada di Masjid Pondok, ketika dipukul sekali bunyinya. Apalagi kalau dipukul dengan kepalaku. Gelombang senyummu terpaku pada neuronku. Rautmu kamu penuh energi, matamu memancarkan cahaya. Bibirmu berkarisma, gigimu penuh dengan binatang peliharaanku. Ada banyak di rumah. Ada hamster, ular, anjing, kucing, monyet, simpance, orangutan, Iswanto, Aceh, Yadi, dan Paku. Mereka semua adalah kawan di pondok pesantren. Oh kawanku, maaf apabila puisi ini tidak sopan, karena saya bukan muridnya Halil Gibran. Namun aku hanyalah anak pondokan yang berusaha mempertahankan keimanan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk acara selanjutnya, acara terakhir yaitu pemberian hadiah. Ya, seperti kalian lihat di depan terdapat hadiah-hadiah ya, bagi nominasi-nominasi yang ada kategori. Yang pertama kategori hafalan terbanyak ya, dari kelas 7, terus dari kelas 8, dari kelas 10 dan kelas 11, dan ada hujrah terbersih selama semester 2. Yang mana untuk kategori ini akan disampaikan oleh Ustaz Iqbal. Ya, saya selaku MC pertama mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suara?
Kayaknya butuh pencairan bulan tua biasanya kantong kering. Tahu kantong kering? Ya. Kayaknya ini wajah-wajah penuh dengan kerinduan. Ya. Ya. Alhamdulillah malam hari ini malam yang berbahagia. Kali ini Ustaz akan membacakan nominasi atau juara ya. Ada hafalan terbanyak, PAP tertinggi, kemudian santri rajin duha, kemudian santri terajin tahajud, kemudian santri terajin saum, dan santri teladan, dan terakhir hujrah terbersih. Sudah siap? Kamar musrif. Baik. Yang pertama, hafalan terbanyak. Biasanya ada musiknya nih. Loncat tertinggi, kubro. Kira-kira siapa nih? Hafalan terbanyak. Rija. Siapa satria? Saya. Amin. Biasanya satria benar. Ya. Hafalan terbanyak santri Ikhwan kelas 7. Siapa namanya? Kelas 7 siapa kelas 7? Kita panggilkan Ahmad Aidil Halim. Silakan maju ke depan. Kelas 8. Kelas 8 siapa yang kelas 8? Mana pendukungnya Jahun? Mana pendukungnya Satria? Mana pendukungnya Maman? Siap? Kelas 8. Hafalan terbanyak diraih oleh Ananda Alfio Abba. Silakan maju depan. Selanjutnya kelas 11 santri hafalan terbanyak kelas 11 diraih oleh Ananda Izulin Ahmad Yasin.
hafalannya, perwakilan dari tiap angkatan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan memegang teguh nilai-nilai Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang sudah kita hafal. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadiah Sanjung akan diberikan oleh Ustaz Afifuddin Aliful Khair Al-Hafiz sebagai manajer manajer uji mungkin. Masya Allah. Ada Ustaz dipersilakan. Yang pertama Ahmad Aidil Hamid kelas 7 dengan hafalan berapa sebenarnya? Dengan jumlah hafalan 5 juz. Insyaallah. Takbir. Takbir. Selanjutnya Ananda Alhamdulillah perwakilan dari kelas 8 yang meraih hafalan Tarawih dengan jumlah hafalan 5 juz. Takbir. Selanjutnya Ananda Fahmi Fatul Rahman kelas 10 jumlah hafalan 15 juz. Masya Allah. Takbir. Terakhir Ananda Izzuddin Ahmad Yasin perwakilan dari kelas 11 yang meraih hafalan terbanyak dengan jumlah hafalan 30 juz. Alhamdulillah. Barakallah. Baik. Setelah ini ada nominasi selanjutnya. Salat Umrah dulu, tahajud dulu, sajid dulu, cuma yang mau dulu dulu, wajib dulu, yang tahajud dulu dong, yang santri itu ada dulu jom ada, ya tidak ada pilihan. Selanjutnya hujuratul musik. Mana kamar Walid? Mana kamar Zubair? Kamar Ali? Kamar Ali? Toha? Mana Toha? Kira-kira siapa nih? Zubair mana Zubair? Apa pemenangnya kamar musik? Ya. Siap? Hujuratul musik. Ini yang sudah bisa mengamalkan surat Al-Baqarah dan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kebersihan. Ya. Yang suka taubat dan suka
bersih, ya. Al-Baqarah. Kamar apa nih kira-kira? Hujratul bersih diraih oleh Kamar terbersih atau hujrah terbersih diraih oleh Kamar Khalid. Kita akan siapanya Kamar Khalid? Perwakilan dari Kamar Khalid. Ya, ini calon presiden. Ya, hadiah ini akan disampaikan atau akan diberikan oleh Ustaz kita bersita. Ustaz Ismail, Ustaz Indra Setiawan, para Ustaz dipersilakan untuk fotografer. Ya. Serius? Ya. Terima kasih Ustaz. Baiklah, selanjutnya kegiatan kita terakhir biasanya kita suka ngadain apa tuh sebelum kita naik kelas praktek ya ujian PAT penilaian akhir tahun diraih oleh ini diambil umum ya SMP SMA tidak berangkatan tertinggi SMP diraih oleh siapa kira-kira? Mana pendukungnya Arul? Mana pendukungnya Patan? Mana pendukungnya Izudin? Siap nih. Nilai akhir tahun tertinggi diraih oleh Ananda untuk kesannya Ananda Muhammad Rabi. Ini dari kita ya, Masya Allah. Ikonnya Alfa. Selanjutnya untuk nilai tertinggi PAT SMA diraih oleh Ananda siapa? Mana pendukungnya Husni? Masya Allah. Diraih oleh Ananda Ahmad Muzakir Hilmi. Masya Allah. Silakan teman-teman. Pakai peci.
Penghargaan ini akan diberikan oleh Ustadz Hamdani Rahmat kepada Ustadz memberikan hadiah foto. Ananda Muhammad Rafi peraih nilai tertinggi penilaian akhir tahun 3 SMP. Semoga hadiah ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain agar senantiasa berikhtiar untuk menjadi santri yang berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya 3 SMA dari Ananda Ahmad Muzahid Hilmi. Silakan dipoto dulu, diabadikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman agung yang tadi dipanggil menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk senantiasa terus meningkatkan prestasi, raih prestasi bersama Al-Quran. Selanjutnya santri perajin sholat duha. Siapa kira-kira? Nominasinya adalah Jeng. itu nggak ada musik kan jadi nggak rame. Santri perajin sholat duha. Nominasinya adalah Revi Haidar Askar, Serjan Aditya. Nah, ini masuk nominasi. Ya. Ini yang baru nominasi ya. Jangan bukan nominasi, baru nominasi. Jadi nominasi itu yang apa ya? Yang ada kesempatan calon pemenang ada kesempatan untuk menang. Sekali lagi, santri perajin sholat duha nominasinya adalah Revi Haidar Askar, Serjan Aditya. Pemenangnya adalah siapa kira-kira? Mana pemenangnya Serjan? Mana pemenangnya Revi? Pemenangnya adalah Serjan Aditya.
Tadi santri terrajin tahajud, santri terrajin saum. Nominasinya adalah siapa? Masya Allah. Ada nggak kira-kira? Nominasinya adalah Muhammad Rafi, Sandi Herbiana Putra, Izzuddin Ahmad Yasir. Masuk nominasi. Siap? Pemenangnya. Siap-siap yang masuk nominasinya berdiri. Siap-siap. Siap-siap. Pasang budak-budak. Siap-siap berdiri. Pemenangnya adalah Sandi Herbiana Putra. Silakan maju ke depan untuk memberikan hadiah. Ini coba iklan ya bisa. Hadiah benar. Selihah, maaf ya, jangan ninggal. Abinya lagi. Ya. Terakhir, santri teladan. Bila yang saudara kita untuk menjadi teladan terbaik, ya, menjadi pribadi yang dicontoh oleh teman-teman yang lain dan menginspirasi untuk kita berakhlak mulia. Santri teladan nominasinya adalah nominasinya adalah Bimali Derbara Al-Islami Sutisna, Yahya Soleh Syahada. Mana pemenangnya Yahya? Mana pemenangnya Derbara? Pemenangnya adalah siapa? Ini salah pemenang. Nominasi pemenang santri teladan, santri saum terajin saum sunnah, santri terajin tahajud, dan santri terajin sholat duha. Dan silakan hari ini dengan dilakukan bersama kami mengundang siapa Ustaz? Ulang. Ustaz Muhammad. Oh, Masya Allah. Ya, terakhir ya. Ya. Kami memohon Ustaz Muhammad sebagai wakil dari untuk memberikan hadiah kepada para juara. Nomor santri terakhir sholat duha. Pemenangnya adalah Sarjan Adi Dia. Masya Allah. Maju ke depan Sarjan. Sarjan maju ke depan. Ini santri terakhir sholat duha. Santri terakhir sholat duha rezekinya banyak, ya. Rezeki kepada orang tua mengalir, otomatis rezeki kepada dia mengalir banyak, ya. Selanjutnya santri terakhir sholat tahajud. Gerayone Bambang Herianto. Ya, selanjutnya santri terakhir saum dimenangkan oleh Sandi Herbiana Putra. Masya Allah. Selanjutnya terakhir santri teladan
dimenangkan oleh Hadam Yahya Soleh. Ya, itulah dia tadi. Kita minta dulu sebelum berakhir. Tampil. Santri-santri yang dipanggil ke depan semoga tetap istiqomah dalam prestasinya dan yang lain. Kalian terus tinggalkan terus prestasi kalian untuk semuanya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dicintai oleh teman-teman, dicintai oleh guru dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedepannya lah nama-nama antum yang akan hadir di sini. Amin. Nama-nama izuri-izuri yang baru, nama-nama pahmi yang baru akan hadir di sini ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau hari ini izuri dipanggil ke depan dengan jumlah hafalan 30 juz, maka hari esok semester depan adalah antum yang akan hadir di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau hari ini Yahya yang menjadi santri teladan, esok hari berikutnya antumlah yang akan hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Semoga menginspirasi dan menjadikan teladan buat kita semuanya untuk tetap semangat meraih prestasi ya. Acara kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai kita laksanakan. Dari kami para asatid mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilang dan salah dari semester ini, semester kebelakang, dan kita sambut semester baru ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan kita menjadi orang-orang yang alim, yang pandai mengamalkan ilmu-ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Musafah ya. Setelah ditutup ada musafah, nanti para asatidnya di sini ya. Kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan al-qabul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada acara musafah dulu ya. Nanti kami undang para asatid untuk maju ke depan berada di sini. Kemudian nanti dipimpin SMA terlebih dahulu, nanti SMP mengikuti, teman-teman yang mengikuti untuk musafah bersama. Siapa yang mengikuti? Mohon maaf tadi lupa ya, bahwa yang akan meninggalkan pesantren ini kan tadi ada Ustaz Hamdani, Ustaz Wawan, dan satu lagi ini meninggalkan alumni hanya sementara, nanti akan kembali lagi insya Allah ke sini, yaitu akan menyelesaikan S1-nya dulu ya, hanya beberapa bulan saja, nanti insya Allah mungkin kembali lagi, yaitu Ustaz Rusmi Mubar dan insya Allah yang akan meninggalkan di sini di sebelah sini di luar musafahannya Pak. Kedua silakan ke depan kedua. Yang tertib, yang tertib, yang tertib, yang tertib. Jangan beda. Kedua di sini, kedua di sini nih. Apa Haji? Apa aja? Oke, semuanya sambil bersolawat. Sallallahu alaihi
Sallallahu